Dan pemirsa, kita akan kembali perbarui hasil penghitungan suara sementara Pilpres Amerika Serikat. Berdasarkan data dari Associated Press, hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat, Joe Biden masih unggul memperoleh 264 suara dan Donald Trump memperoleh 214 suara. Artinya, Joe Biden hanya membutuhkan 6 suara lagi untuk bisa memenangkan Pilpres AS 2020 karena suara yang dibutuhkan adalah 270 suara elektoral. 5 negara bagian masih dalam proses penghitungan suara. Di Nevada, sementara ini Donald Trump masih memimpin. Sedangkan Joe Biden sementara ini memimpin di Pennsylvania, North Carolina, Georgia, dan Alaska. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini seputar Pilpres Amerika Serikat termasuk aksi protes yang terus berlangsung, kita telah bergabung dengan jurnalis VOA Vina Muptadi. Ya, selamat malam waktu Indonesia. Vina, apa sebenarnya yang menjadi tuntutan para demonstran? Ya, Stefani, memang protes terus terjadi ya, tidak hanya di Las Vegas, Nevada yang baru saja Anda laporkan tadi, tapi juga di New York City, di Chicago, Los Angeles, Seattle, Houston, Pittsburgh, Minneapolis, dan San Diego, dan kota-kota lain. Tuntutan mereka pada dasarnya sama, yaitu menuntut agar semua surat suara dihitung hingga tuntas, jangan sampai ada yang tersisa satupun. Sementara itu, para pendukung Presiden Trump dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil juga mendatangi pusat penghitungan suara, misalnya di Detroit, Michigan. Mereka menuntut agar penghitungan suara justru dihentikan. Michigan ini sudah memenangkan Joe Biden sebagai pemenang di negara bagian tersebut. Sementara itu, di sisi lain, di tempat lain, kubu masa Presiden Trump ini justru melakukan protes di fasilitas penghitungan suara di Phoenix, Arizona, justru meminta agar penghitungan terus dilanjutkan karena mengklaim sebagian suara belum selesai dihitung dengan benar. Nah, berbagai aksi demonstrasi ini masih terus terjadi sementara hasil Pilpres belum ketahuan hasilnya, padahal biasanya pemenang itu sudah bisa diproyeksi beberapa jam setelah TPS ditutup. Namun sekarang hingga 2 hari setelah hari H masih belum ada hasilnya, Stefani. Lalu bagaimana untuk update hasil perolehan suara sejauh ini? Ya, yang pasti pada Pilpres 2020 kali ini, kandidat dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden, mengukir sejarah sebagai kandidat yang meraih suara populer terbanyak selama Pilpres di Amerika, yaitu lebih dari 71 juta suara. Ini melebihi suara yang diperoleh Obama pada 2008 lalu. Tapi harus diingat bahwa Amerika Serikat tidak menganut suara populer untuk menentukan pemenang, namun lewat suara elektoral yang ditentukan oleh masing-masing negara bagian. Makanya pemetaan hasil Pilpres tergantung negara bagian itu penting ya, dan inilah yang menentukan. Nah, kalau tadi Associated Press yang Anda sebutkan tadi melaporkan sudah 264, VOA masih berada di angka 253. Kami masih belum memproyeksikan Arizona. Kenapa? Karena penghitungan di sana masih belum tuntas, masih sangat ketat sehingga masih belum percaya diri untuk menyebutkan siapa pemenangnya. Dan hingga sekarang ini pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat, perolehan angka elektoral bisa dilihat di peta yang ada di situs bioindonesia.com. Joe Biden dengan 253 dan Donald Trump dengan 214, dan ini masih terus dihitung, masih ada 6 negara bagian lagi. Kalau Alaska sejak lama memang sudah lama jadi kantong Republik maksud saya, sehingga kemungkinan akan dimenangkan oleh Donald Trump. Tapi di negara bagian lain masih terlalu dini untuk bisa memproyeksikan pemenang. Kemudian jutaan surat suara juga masih terus berdatangan yang dikirim lewat pos. Bahkan negara bagian Pennsylvania masih menerima surat suara hingga Jumat selama caposnya 3 November. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan proses penghitungan suara kali ini lebih lama jika dibandingkan dengan pilpres-pilpres sebelumnya? Ya, tentunya salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya angka mail-in ballot atau surat suara yang dikirimkan lebih awal sebelum pemilu.
Nah, karena pandemi kan banyak orang merasa khawatir untuk datang ke TPS pada hari pemilu, sehingga banyak orang memilih untuk melakukan lebih awal. Meski milihnya lebih awal bukan berarti penghitungannya lebih cepat, karena banyak ya yang memilih untuk melakukannya lewat pos. Nah, kalau lewat pos bisa dibayangkan mereka harus ke kantor pos lebih dulu, petugas harus menyortir, kemudian harus lewat proses pengiriman, kemudian ketika tiba juga tidak langsung semerta-merta dihitung, dan masih harus divalidasi lagi, dan ini yang membutuhkan waktu lama. Berdasarkan data US Elections Project dari Universitas Florida, jumlah pemilih awal atau early voters tahun ini membludak angkanya mencapai rekor yaitu lebih dari 100 juta orang dibandingkan dengan 40 jutaan orang yang memilih pada hari 3 November. Nah, inilah proses yang menyebabkan penghitungannya lebih lama, Stephanie. Baik, terima kasih Vina Muptaudi atas laporannya. Semoga sehat selalu dan tentunya kami akan terus menunggu update hasil Pilpres AS dari tim VOA.